Ayo kita berperang, seru Guild Iron Wolf yang bersiap menghadapi bos tak terkalahkan. Guild mengerahkan semua mantra, menembakkan hujan panah dan menyerang dari jarak dekat, tapi tak ada satu pun yang menggores bos itu karena dia memantulkan semua serangan secara bersamaan. Kekuatan itu sangat gila, menyapu bersih seluruh anggota Guild tanpa sisa. Setelah kehilangan sebagian besar anggota tim, kelompok itu pada dasarnya sudah pasrah tak akan bisa keluar dari dungeon itu dalam keadaan hidup. Saat itulah si pembawa tas dari kelompok itu maju, menyuruh sang ketua memegang barang-barangnya karena dia akan menghadapi bos itu sendirian. Sang ketua pikir bocah itu bercanda, tapi saat dia mengeluarkan zirah super silaunya dan bergerak begitu cepat sampai bos itu kewalahan, rahang ketua Blade langsung jatuh. Si pembawa tas menyadari bahwa mata monster itu adalah satu-satunya titik lemahnya. Dia menerjang langsung ke arah bos dan merapal mantra yang sengaja memicu perisainya sebagai pengecoh. Bocah itu mengambil ancang-ancang, melompat ke udara dan menghujamkan pedangnya tepat ke mata monster itu. Bos itu meledak dan tumbang terkalahkan. Blade sama sekali tidak habis pikir karena itu pertama kalinya ada orang yang berhasil menaklukkan dungeon tersebut. Kapan persisnya hal itu terjadi? Bocah itu adalah Sushiro Hayato, dikenal sebagai Joker di dalam game, dan dia sudah mencapai level maksimal. Dia satu-satunya yang berhasil menyelesaikan 10 dari 30 dungeon rahasia. Semua ini berkat wanita bernama Kokone, sang pencipta game ini. Dia dibunuh setelah mengetahui game itu membahayakan pemain dan mencoba mematikan server. Tapi sebelum tewas, dia memindahkan pikirannya sendiri ke dalam game. Kini dia bertindak sebagai roh pemandunya. Sebelum Hayato bertemu dengannya, dia cuma pemain biasa berlevel rendah yang dihajar habis-habisan oleh para orc. Saat dia nyaris mati konyol, entah dari mana, seorang gadis muncul bagaikan malaikat merapal mantra gila dan meledakkan setiap orc sekaligus. Itu Kaori, teman lama Hayato. Malam itu mereka pergi ke bar untuk minum dan bernostalgia. Kaori bilang dia punya rencana untuk farming banyak gold. Karena dia sedang bokek berat, Hayato langsung setuju. Gadis itu memberinya kontrak pinjaman, di mana dia harus memakai uang itu untuk membeli zirah pahlawan, perlengkapan paling curang di game ini. Keesokan harinya, mereka menuju area farming rahasia bernama Sarang Naga yang Terlupakan. Sebagai unjuk gigi, dengan pakaian pahlawannya, dia bertarung 1 lawan 1 dengan naga dan mengerahkan kekuatan sendirian yang menembus bos itu seperti kertas. Bocah yang bersembunyi di sana itu terkejut melihatnya menaklukkan 2 dungeon dalam sekejap dan meraup lebih dari 50.000 esensi. Hayato langsung sadar dan menyetujui kesepakatan itu di tempat. Mereka langsung pergi ke kantor rentenir tempat. Dia bernegosiasi dengan Sonoda yang mengatakan bahwa dia membuat kesepakatan bagus. Berbekal zirah barunya dan uang pinjaman, dia mulai pamer habis-habisan sampai sekelompok pembunuh muncul menyebutnya bodoh dan sudah ditipu. Saat orang-orang itu menyerangnya, dia bahkan mencoba keluar dari game, tapi area itu punya sebuah rahasia. Itu adalah zona PK dan tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, seorang penyihir muncul mengunci semua orang dengan rantai. Tapi Hayato sama sekali tidak butuh bantuan itu. Sang tokoh utama maju sendirian dan menebas semua orang. Berkat zirah yang kelewat overpowered itu. Teman yang membantunya itu cuma minta jatah rampasan 10%. Lalu mereka menelusuri mayat para penyihir satu persatu dan menjarah semuanya. Xiaobei menggunakan api neraka level 15 dan itu adalah set Badlander lainnya. Itu saja sudah bernilai 15.000 cuma dari zirah. Salah satu pencuri mencoba menyerang, tapi Hayato menyerangnya dari bawah, langsung menghabisi pria itu. 3 orang lagi mencoba menyerang, tapi mereka juga hancur lebur dalam satu tebasan. Totalnya jadi 9 set Badlander, yang artinya bernilai 277.000. Sonoda tak percaya dengan semua ini. Perlengkapan mereka semua sangat bagus. Hayato bilang dia cuma melawan pemula yang levelnya kebetulan tinggi, lalu melompat ke arah pria itu dengan pedang terarah ke lehernya. Sambil menegaskan bahwa di balik penampilannya, dia sangat terlatih dalam bertarung. Saat itu juga seseorang menggunakan kekuatan petir yang tak asing dan memicu ledakan besar pada penyihir tersebut. Sebelum tewas, Xiaobei mengingatkan temannya untuk membayar sesuai janji, sehingga 10 jiwa dikorbankan ke altar. Inilah syarat-syarat rahasia yang membuat segel kristal itu melemah. Serangan itu dilancarkan oleh Kaori. Setelah itu, dia menggunakan api neraka level 30 dan melontarkannya ke arah protagonis kita. Tapi Hayato sadar bahwa ini tak akan mempan menembus zirah pahlawannya. Namun, kekuatan ini berbentuk seperti bola dengan pilar-pilar api di sekelilingnya.
Kaori sombong bahwa api nerakanya ada di level berbeda, lalu mengomeli Sonoda karena gagal menangkap bocah tengik seperti dia. Pria itu bilang bocah tersebut sama sekali tidak lemah, tapi dia bersikeras bahwa Hayato lemah karena mengenalnya. Saat itu Hayato bertanya apa yang sebenarnya dia ketahui tentang dirinya karena gadis itu tak pernah berburu di area level 70 dengan perlengkapan level 60. Tanpa kemampuan tingkat tinggi, hal itu mustahil dilakukan. Kaori sangat terkejut bocah itu masih hidup setelah terkena serangannya. Hayato bilang setahun terakhir ini, saat Kaori bersembunyi dengan uang pinjaman, dia sibuk mengasah kemampuannya, dan gadis kecil itu akan menyesal kalau menganggapnya masih selemah dulu. Lalu Kaori melancarkan petirnya lagi. Namun luar biasanya, bocah itu berhasil menangkisnya. Dia bertanya apakah Hayato memaksimalkan skill parry-nya, lalu wajahnya sendiri tersambar oleh petirnya. Hayato menyatakan bahwa inilah dirinya yang sekarang, lalu sebuah simbol orange muncul mengelilinginya. Pemuda itu kebingungan. Bahkan terasa seperti ada gempa bumi, namun syarat rahasia itu telah terpenuhi dan area tersembunyi pun terbuka. Maka pahlawan kita pun dipindahkan ke bawah tanah. Saat itulah dia melihat roh seorang wanita yang terperangkap di dalam kristal melayang. Hayato bertanya-tanya apakah dia seorang NPC dan langsung menyentuh kristal itu. Wanita itu terlihat tidak asing dan di situ tertulis bahwa dia adalah gadis yang kehilangan ingatannya. Dan kemudian semuanya meledak sekaligus. Gadis itu terbebas dan melayang ke arahnya. Lalu dia menyatu dengan bocah itu dan Hayato menerima seluruh ingatannya, termasuk yang terakhir. Kemudian kapsul VR-nya meledak begitu saja dan bocah itu keluar dari sana dalam keadaan babak belur. Pada akhirnya, dia harus dirawat di rumah sakit. Saat tersadar, dia berhadapan langsung dengan temannya, Xiaobei. Dia bilang kalau bukan karenanya, bocah itu pasti sudah mati. Karena ingin memastikan temannya membayar utangnya, dia datang ke rumahnya untuk mengecek dan Hayato sudah tak sadarkan diri. Dan Xiaobei benar-benar mengira bocah itu sudah tewas. Saat itulah Hayato ingat bahwa dia menyentuh kristal tersebut. Dan begitu gadis itu memasuki tubuhnya, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dan sekarang dia mengingat semua ingatan itu. Sialnya, VRS-nya hancur total. Saat itu sang protagonis mulai menangis karena dia membayar sangat mahal untuk alat tersebut. Di ruang tunggu dia sadar pasti ada glitch di dalam sistem. 1,5 jam kemudian, Hayato berteriak mencoba menceritakan kisahnya kepada 2 orang pria. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa VRS tidak menyuntikkan apapun secara buatan ke dalam otak siapapun, dan mereka sedang menyelidiki kasusnya. Bocah itu hanya harus menunggu sedikit lebih lama. Dengan kesal, Hayato bilang, sangat menyedihkan kedua orang itu tidak mempercayainya, lalu dia menceritakan kisah itu sekali lagi. Tapi salah satu pria membisikkan bahwa mereka telah menemukan penyebabnya. Ledakan itu bukan karena error sistem, melainkan air yang menetes dari langit-langit dan masuk ke dalam mesin. Mungkin karena bangunannya sudah tua, tapi ada air yang bocor dari pipa di lantai atas. Tentu saja pemuda itu tak bisa menerimanya. Tapi pria itu kembali menegaskan bahwa quest tentang gadis yang kehilangan ingatannya itu tidak pernah ada. Jika dia masih punya pertanyaan, dia bisa datang ke kantornya kapan saja. Hal ini membuat sang bocah kebingungan sebab jika quest itu tidak ada, lalu apa yang sebenarnya dia lihat di sana? Tiba-tiba, Sonoda muncul bersama para preman untuk meminta barang-barangnya kembali atau nyawanya akan tamat di sana. Hayato tak tahu bagaimana orang-orang itu tahu dia ada di rumah sakit, tapi dia memutuskan untuk kabur saja dari sana. Setelah itu, dia memindahkan lokasi pendaftaran barang-barang yang akan dijual dan pulang dengan VRS barunya. Sayangnya, biayanya terlampau mahal. Selain harus membayar Xiaobei, dia benar-benar bokeh. Dan set Badlander terakhir tidak punya stat yang bagus dan belum juga terjual. Tapi setelah menjual semuanya dan melunasi utangnya, dia seharusnya masih punya sisa sekitar 300.000. Sekarang protagonis kita akan memeriksa apakah itu benar-benar sebuah kesalahan, jadi dia kembali ke Eldorado. Tapi rupanya tak ada siapa-siapa di sana. Namun, bisa jadi ada seseorang yang kembali menggunakan mode mengendap. Dia menggunakan jam pendeteksinya dan benar saja tidak ada pemain lain. Hayato kembali ke tengah simbol yang sebelumnya membawanya ke area rahasia. Seorang gadis di sebelahnya bertanya apa yang sedang dia pikirkan dan dia menjelaskan kalau dia sedang mencari seorang gadis di dalam kristal. Gadis itu berkata pasti dialah orangnya dan si bodoh ini menyadari sesuatu. Keduanya saling menatap kebingungan. Dia berteriak dan gadis itu berkata kalau dia bukan hantu.
Hayato menyentuh wajahnya dan menyadari bahwa dia berada di dungeon langka yang tak diketahui keberadaannya dengan seorang gadis yang tahu soal game ini. Dia bertanya, apakah Hayato benar-benar mengenalnya? Sang protagonis kebingungan karena jika dia NPC, aura hijau akan muncul di sekelilingnya, dan gadis misterius itu masuk ke tubuh Hayato lagi. Lalu dia bertanya apakah Hayato masih mengiranya Enkia. Pemuda ini berpikir semua ini sangat aneh. Gadis itu kini menjadi mungil di tangannya, dan dia berkata hanya akan pergi jika Hayato memberitahunya di mana dia pertama kali melihatnya. Mereka berjalan melintasi tanah yang kasar, berbicara tentang bagaimana dia kehilangan ingatannya dan tidak tahu bagaimana dia bisa berakhir di dalam kristal itu. Hayato berkata dia hanya merasa pernah melihatnya sebelumnya, tapi tak tahu di mana. Anehnya, terakhir kali dia mengaktifkan quest tersebut, kini gadis itu menghilang. Namun gadis itu ada tepat di sebelahnya. Mungkin dia benar-benar seorang NPC, dan tim pengembang pasti memberinya penampilan layaknya selebritas. Gadis itu menamparnya, mengulangi bahwa dia bukan seorang NPC. Hayato terkejut karena dia bisa menyentuhnya, dan gadis itu kembali berkata bahwa dia bukan hantu. Masih ragu, dia melempar sebuah apel ke arah gadis itu yang menembus tubuhnya dan jatuh ke tanah. Itu membuat protagonis kita makin kebingungan, tapi dia menjelaskan bahwa dia cuma bisa menyentuhnya karena pemuda itulah yang membangunkannya. Tak ada yang bisa melihat atau menyentuhnya kecuali cowok itu. Hayato menjadi sedikit malu dan penasaran dengan gagasan tersebut. Dia berkata menjadi NPC itu berat, dan gadis itu berteriak bahwa dirinya bukan NPC. Namun pemuda itu bilang jika dia bukan pemain, maka kemungkinannya dia hanyalah NPC. Sementara itu, seorang peri mengawasi semuanya dan bertanya kepada Kaori, apakah itu cowok yang kabur membawa uang Presiden Mizuki? Prajurit itu membenarkan dan bilang cowok itu membuat mereka berdua rugi 40.000. Peri itu berkata kalau bocah itu kelihatan bodoh. Kaori bilang dia juga berpikiran sama. Tapi level tangkisan cowok itu sudah maksimal dan mereka hanya perlu merebut kembali zirah pahlawan itu. Usumi Shingen yang berada di level maksimal dan merupakan salah satu pemain terbaik di game, berkata dia ingin dibayar 5 kali lipat. Kaori menjawab bahwa dia akan membayar mahal, jadi sebaiknya dia melakukannya dengan cepat. Dengan panah yang sudah siap, peri itu bilang hanya butuh 1 tembakan, tapi gadis itu merasakan keanehan dan mendorong Hayato agar tidak terkena serangan. Itu membuat anak panahnya cuma menyerempet lewat, membuat Usumi benar-benar terpana. Kaori pikir tembakannya kena dan dia pun bersorak kegirangan. Namun, si pemanah frustrasi karena bajingan itu bisa menghindari anak panahnya, dan serangan balasan pun langsung menyusul, tapi meleset dari mereka berdua. Protagonis kita sudah siap bertarung sekarang. Kaori melihat dengan mata kepalanya sendiri, kalau cowok itu menghindari anak panahnya dan berpikir itu mustahil. Lagi pula, Usumi adalah pemain terbaik peringkat ke-82. Karena kesal, pemanah itu menyiapkan serangan lain, dan kali ini saking kuatnya sampai menciptakan gelombang kejut. Hayato siap menangkis, tapi gadis misterius itu menendangnya sekuat tenaga. Usumi pikir pemuda itu tahu soal kemampuannya. Lalu gadis itu bilang dia sengaja menembak dari sudut yang memudahkannya untuk menjatuhkannya dan memaksanya menangkis. Dia tahu pria itu punya kemampuan menembus zirah yang bisa mengalahkan miliknya sendiri. Itulah sebabnya dia menembak seperti itu. Tapi Hayato yang bodoh bahkan belum pernah mendengar kemampuan semacam itu. Usumi mendapatkannya beberapa waktu lalu sebagai hadiah dari quest rahasia dan cuman dia satu-satunya di seluruh dunia yang memilikinya. Mustahil bocah itu bisa mengetahuinya. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Pemanah itu ingin pamer karena ditonton oleh Kaori. Jadi dia menggunakan skill panah satelit, tapi imbasnya dia takkan bisa menyerang selama 3 detik. Anak panah itu berubah menjadi beberapa proyektil, dan Hayato berlari untuk melindungi dirinya. Usumi berpikir, bocah itu takkan bisa menghindarinya. Lalu gadis itu berkata, iya, dia bisa. Dia hanya perlu mengikuti arahannya, dan dia akan bisa menang. Sang protagonis tak begitu yakin soal itu. Kalau dia terus berlari, dia pasti akan mati. Jadi sebaiknya dia mengikuti arahannya, karena dia tak mau mereka merebut kembali zirah pahlawannya. Maka dari itu, cowok tersebut memutuskan untuk mengikuti arahannya, karena tak ada ruginya. Usumi penasaran melihat bocah itu berhenti berlari. Kini Hayato mengikuti perintah gadis misterius itu, dan dia menciptakan ledakan besar yang mementalkan semua proyektil sekaligus. Pada akhirnya hanya zirahnya yang tersisa. Sambil tersenyum, Usumi berkata misinya selesai, dan mereka berdua berteleportasi turun ke sana. Namun saat Kaori hendak mengambil zirah itu, dia menyadari sesuatu. Satu persatu item menghilang, dan sebilah pedang muncul di dekat telinga lancip Usumi.
itu Hayato yang sedang menggunakan zirah Badlander untuk mode mengendap. 1 menit sebelumnya, di bawah kepulan asap, Aikasaki berkata serangannya sudah berakhir. Sekarang mereka hanya perlu memancing keduanya turun ke sana. Gadis itu memeriksa inventarisnya dan melihat set Badlander di sana, lalu menyuruhnya memakainya sekarang, karena dia takkan pernah bisa mengalahkan pemain jarak jauh. Dia harus mendekat. Begitulah rencananya. Namun, sayang, Usumi berhasil menahan serangan itu dengan busurnya. Selanjutnya, pemain yang lebih kuat melompat mundur dan bersiap melancarkan serangan balasan. Tapi sang protagonis bergerak cepat, mengambil pedang pahlawan itu, dan siap untuk menghancurkannya. Gadis itu berteriak agar pemuda itu berhati-hati, karena Kaori sedang mempersiapkan serangannya. Dia berbalik di saat yang sama dan melepaskan serangan bertubi-tubi yang membuat si cewek pirang terpental jauh. Sialnya, itu memberi celah bagi Usumi untuk menembakkan anak panah. Aikasaki memperingatkan kalau Hayato harus memperhatikan sisi kanannya, dan dia pun berputar dengan gerakan cepat. Begitu anak panah itu cukup dekat, si protagonis menggunakan tangkisan sempurnanya, langsung melancarkan serangan balasan tanpa memberi si pemanah waktu untuk berpikir. Hayato menggunakan Divine Guillotine dan berhasil mengalahkan pemain terbaik ke-82 di dunia. Namun, Usumi memakai belas kasih Dewi yang menteleportasinya ke kota terdekat ketika nyawanya turun di bawah 10%. Kaori yang terluka parah melakukan hal yang sama dan mereka berdua pun kabur dari sana dengan harga diri yang hancur. Hayato kita sangat kelelahan tapi terkejut karena dia bisa menang. Sambil tersenyum, gadis itu bilang dia sudah janji akan membuatnya memenangkan pertarungan. Hal ini membuat sang pemuda sadar kalau dia benar-benar bukan NPC, melainkan Dewi Kemenangan. Saat mereka meninggalkan area itu, Aikasaki menjelaskan kalau mulai sekarang, jika dia terus memberinya kekuatan, dia akan meraih kemenangan dalam setiap pertarungan. Cowok itu tahu kalau dia tidak berbohong. Sudah cukup lama, sejak Hayato mulai bermain Final Kingdom, jadi dia tahu ada celah keterampilan yang sangat besar antara dirinya dan Usumi. Pria itu adalah pemain pro. Tak diragukan lagi, jika mereka berhadapan dalam kondisi normal, bahkan dengan zirah pahlawan sekalipun, pemuda itu pasti akan kalah dengan mudah. Tapi berkat gadis itu, dia menang, dan dia menang dengan penuh gaya. Sebenarnya, siapa gadis ini? Dia meminta protagonis untuk membantunya mengembalikan ingatannya, dan dia akan membantunya menjadi yang terbaik di dunia. Gadis itu takkan membiarkan siapapun mengalahkannya lagi. Namun Hayato menolak tawaran itu. Sembari mengenakan zirah pahlawannya, dia menjelaskan kalau tawaran itu bagus, tapi dia sedang kesulitan mengurus hidupnya sendiri, jadi dia tak punya waktu untuk membantu. Aikasaki berseru bahwa jika pemuda itu menjadi nomor 1 di dunia, dia akan menjadi juara dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan soal uang. Hayato berkata dia akan membuatnya menang jika dia mengikuti semua instruksinya, yang berarti pilihannya hanya mengikutinya atau kalah, dan dia bahkan tidak ingin menjadi terkenal. Lagi pula, keadaannya baik-baik saja seperti ini, jadi lebih baik dia mencari orang lain yang lebih cocok untuk membantunya. Karena dia sangat memahami game ini, ingatannya pasti akan cepat kembali. Gadis itu menjadi putus asa saat pemuda itu lock out karena dia tidak bisa berbicara dengan orang lain. Di dunia nyata, Kaori dimarahi habis-habisan karena rencananya gagal, dan bosnya rugi lebih dari 40.000 Namun, dia bersikeras bahwa pro player yang dikirimnya tidak becus melakukan tugas itu. Saat itulah seseorang menghentikan Sonoda yang hendak menampar gadis berambut pirang itu. Pria misterius itu menyatakan bahwa membuat keributan seperti ini tidak akan mengembalikan uang tersebut. Kaori harusnya bersyukur pada presiden karena tidak menamparnya. Dia lalu bertanya, apakah Hayato benar-benar mengalahkan Yusumi Shingen, dan dia membenarkannya, mengatakan bahwa pemanah itu sendiri pun bisa memastikannya. Pria biasa yang mengalahkan pro player yang ternyata tidak terlalu berbakat. Presiden berkata bahwa Hayato bisa menjadi kartu yang menarik untuk dimainkan di saat yang tepat. Di rumah, sang protagonis harus melakukan pembayaran lebih dari 15.000 rupiah untuk melunasi utangnya. Kini pemuda itu akhirnya telah melunasi semua uang pinjamannya. Dan mungkin seharusnya dia menunggu karena dia masih punya sedikit waktu tersisa. Manusia memang sangat suka menghabiskan banyak uang. Jika tidak berhati-hati, dia akan berakhir tanpa apa-apa. Dan masih ada masalah dengan Sonoda yang tidak akan melepaskannya begitu saja. Ditambah lagi dunia ini sempit. Pemuda itu memiliki 290.000 di rekeningnya. Mungkin dia sedikit serakah karena dia bisa saja tinggal di kamar yang lebih murah dan kecil, dan sang protagonis sempat berpikir untuk jalan-jalan ke luar negeri sebentar.
Namun untuk saat ini, itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Final Kingdom juga bisa dianggap sebagai sebuah perjalanan. Sementara itu, gadis tersebut terus bersedih selama seminggu menunggu Hayato kembali. Saat itulah Hayato muncul di belakangnya. Dia memeluknya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Hayato bertanya mengapa dia masih di sana dan gadis itu memintanya untuk memikirkan kembali tawaran tersebut karena mereka bisa menemukan cara untuk membuat pemuda itu sangat kaya. Sang pahlawan masih tidak mengerti dan tidak tertarik, jadi dia memintanya untuk mencari orang lain saja. Namun Akasaki berkata dia tidak akan rugi apa-apa jika mau mendengarkan karena dengan rencananya, pemuda itu tidak akan menjadi terkenal. Jadi Hayato setuju untuk mendengarkan dan terkejut dengan apa yang dia dengar. Gadis itu menggenggam tangannya dan berkata akan menunjukkannya. Suaka Terkutuk adalah dungeon yang dikenal belum pernah diselesaikan oleh siapapun sejak game ini diluncurkan. Gadis itu menjelaskan bahwa jika mereka berhasil menyelesaikannya, dia akan bisa mendapatkan buku langka yang sangat diinginkannya itu. Namun sang protagonis merasa bodoh jika dia mengikutinya hanya demi sebuah buku, karena tempat itu sangat mengerikan. Namun gadis itu bersikeras bahwa dia akan menjadi kaya di sana. Hayato menjelaskan bahwa meskipun 5 guild terbaik di dunia bergabung, mereka tetap tidak akan bisa menaklukkan tempat itu. Dan orang-orang yang masuk pada dasarnya telah membuat perjanjian untuk tidak membicarakan monster apa saja yang ada di sana atau berapa banyak lantainya. Mereka hanya berkata bahwa tempat itu memang dirancang agar tidak ada satupun pemain yang bisa menang. Secara teknis, untuk menyelesaikannya, mereka harus menunggu hingga tempat itu runtuh dengan sendirinya. Dia menjelaskan bahwa Final Kingdom adalah game VR yang dibuat oleh FK Software berdasarkan sebuah buku, jadi misinya mengikuti alur dari karya aslinya. Faktanya, pengetahuan dari buku itu sangat memengaruhi keahlian dan strategi di dalam game. Mendengar itu, gadis tersebut ingin tahu apa hubungannya dengan dungeon ini. Itu karena dahulu kala, seorang Raja Iblis turun ke benua yang damai dan menghancurkan segalanya di sana untuk memusnahkan sang monster. Seluruh raja di benua itu mengumpulkan pasukan untuk serangan balasan, tapi kemudian mereka dikalahkan oleh kekuatan luar biasa dari sang Raja Iblis. Karena itu, Pangeran Edward dari Kerajaan Aslam menawarkan tubuhnya sendiri untuk menyegel monster itu. Tapi melakukan hal tersebut di tubuh Fana, berarti dia hanya bisa terlahir kembali saat wadahnya mati. Untuk mencegahnya, Edward memasuki kuil guna melindungi tubuhnya dari dunia luar. Namun, 500 tahun yang lalu, tubuh pria itu secara alami mulai melemah. Menahan kekuatan Raja Iblis pun menjadi sulit baginya. Jadi suatu hari, gelombang kekuatan gelap mengalir dari tubuh pria tua itu dan dengan demikian ke-12 Raja Iblis lahir, melemahkan keseimbangan seluruh dunia. Di dalam game ini, para pemain memiliki tugas untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan dunia. Berdasarkan perkembangan ceritanya, mereka akan mencapai bab 2 saat Raja Iblis hidup kembali dan Edward yang sudah tua mati. Namun, beberapa pro player mencoba menghancurkan segel sihirnya sendiri, membunuh ke-12 Raja Iblis dan memaksakan bab 2, tetapi mereka selalu gagal di Suaka Terkutuk. Sambil tersenyum, Aikasaki berkata bahwa itu berarti mereka berdua akan menjadi pahlawan yang memulai bab 2. Hal itu membuat Hayato sangat gugup. Dia mengulangi bahwa tidak ada cara untuk menaklukkan tempat ini karena memang dibuat mustahil sampai Edward mati. Tapi gadis itu dengan tenang berkata bahwa dia tahu cara menyelesaikan suaka tersebut. Kepercayaan diri gadis itu membuat sang protagonis sedikit kebingungan. Gadis itu bersikeras bahwa semenjak pertarungan itu, dia harusnya sadar bahwa mereka benar-benar bisa melakukannya. Pemuda itu lalu mengingat pertempuran luar biasa sebelumnya, dan dia berkata bahwa pemuda itulah yang memutuskan apakah akan mempercayainya atau tidak. Lagi pula, itu bukan area PvP. Jadi kalaupun dia mati di sana, dia tidak akan kehilangan itemnya. Kali ini, pemuda itu tidak sendirian. Apa ruginya mencoba? Gadis itu meyakinkannya akan kemenangan mereka kali ini juga, dan Hayato menyadari bahwa ekspresinya sama seperti sebelumnya. Ini bukan gertakan. Jika ini berhasil, dia akan bergelimang uang. Maka berangkatlah mereka berdua. Sang protagonis memasuki suaka tersebut secara diam-diam mengenakan set Badlander. Sementara itu, gadis tersebut menjelaskan bahwa kemampuan penyihir bisa membatalkan stealth-nya jika dia tidak berhati-hati. Dan setiap kali gadis itu memberi sinyal, sang pahlawan harus menyerang. Namun ada yang aneh dengan ini karena misi-misi di Final Kingdom pada dasarnya adalah tentang menjadi pahlawan sembari mengalahkan pasukan Raja Iblis. Tapi sekarang dia merasa seperti penjahat yang bekerja untuk membangkitkan sosok besar itu. Aikisaki bertanya apakah pemuda itu ingin menyerah pada buku langka tersebut, namun dia berkata ini hanya permainan dan dia hanya menginginkan uangnya. Saat itulah musuh menyerangnya dari belakang.
namun gadis itu bertindak cepat dan menendang Hayato menjauh. Pria itu sangat kuat dan pemuda ini tidak tahu bagaimana dia bisa menyadari keberadaannya. Kemudian prajurit itu lenyap dan sang protagonis menyadari bahwa makhluk itu bersembunyi di dalam bayangan. Di saat yang tidak terduga, seorang penyihir mengaktifkan kekuatannya dan stealth-nya menghilang seketika. Di hadapan musuh yang tak terhitung jumlahnya, dia tamat. Mereka melancarkan serangan dan Hayato berlari sambil mengganti armor saat itu juga. Saat dia berlari, sebuah bayangan aneh mulai terbentuk. Itu adalah musuh raksasa, namun pemuda itu sudah bersiap dengan pedang pahlawannya, dan dia berhasil menangkis sembari mendaratkan serangan balasan yang telak. Hayato mulai menggunakan sebuah kekuatan. Namun, gadis itu berteriak bahwa serangan fisik tidak akan mempan. Sialnya, semua sudah terlambat, dan monster itu terpotong-potong. Kebingungan, sang protagonis berpikir bahwa itu terlalu mudah. Gadis itu berseru bahwa jika patung-patung itu dihancurkan, mereka akan berkembang biak. Hayato mengeluh bahwa seharusnya itu hal pertama yang diberitahukan kepadanya, lalu dia lari menyelamatkan diri, tetapi dia sudah sepenuhnya dikepung oleh para prajurit batu. Dengan cepat, pahlawan kita menghindari serangan mematikan dari si monster besar. Di saat yang sama, patung penyihir merapal mantra bola api ke arahnya, yang untungnya berhasil ditangkis dengan sempurna dan dipantulkan kembali ke musuh, membelahnya menjadi dua. Sesosok makhluk bayangan muncul di atas pilar, mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenal, dan patung-patung itu mulai terbentuk dari kepingan-kepingan hancur untuk melindungi sang raja. Tampaknya, makhluk besar itulah yang sebenarnya paling penting. Gadis itu menyelamatkan Hayato dari serangan lainnya, menyuruhnya untuk tidak menatap orang yang ada di pilar itu. Seorang pemanah menembakkan anak panah ke arahnya, dan gadis itu meneriakkan arahnya. Sang protagonis berhasil menghentikannya, dan gadis itu memperingatkannya tentang serangan lain yang berhasil dihindari oleh pemuda itu. Dia juga berkata bahwa mereka sekarang menggunakan sihir dan menembak setiap detik. Patung-patung penyihir melepaskan rentetan sihir tak berujung yang dihindari oleh Hayato, lalu melakukan serangan balasan dengan pedang pahlawannya. Dia bertanya tentang yang lainnya dan gadis itu menjawab bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Karena ada terlalu banyak patung, mereka akan membutuhkan rencana B, dan rencana itu adalah melarikan diri karena mereka tidak bisa menggunakan scroll kepulangan. Lagi pula, ini adalah epic dungeon. Entitas di pilar itu mengawasi pemuda tersebut dari dekat dan mengikutinya, tapi gadis itu menyadarinya dan menyuruh Hayato untuk berhati-hati. Makhluk itu hampir saja mengirim pahlawan kita pada kematiannya. Kemudian musuh itu sudah bersiap untuk melancarkan serangan kuat lainnya. Raja Parian itu berhasil menangkis serangan lain dan menghempaskan makhluk besar itu jauh dengan gelombang kejut yang bergemuruh. Begitu menyentuh tanah, makhluk itu langsung menerjang dengan brutal, yang luar biasanya berhasil ditangkis dalam pertarungan epik ini. Hayato melancarkan serangan pedang langsung ke entitas batu itu, tapi jelas saja itu tidak mengalahkannya. Jadi sang protagonis terus melancarkan beberapa serangan cepat tanpa henti. Keduanya menyerang di saat yang sama, membuat senjata mereka berbenturan dan menimbulkan ledakan. Hayato sadar makhluk itu tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, jadi dia bertanya pada temannya, apa ada jalan keluar lain? Dia punya rencana aneh dan menendangnya ke arah musuh yang secara strategis membuat pedangnya tertancap dalam ke dada entitas batu itu. Senjata itu tertancap ke tubuh batunya, tapi tidak menghancurkannya, dan memberi monster raksasa itu celah untuk menendang Hayato. Musuh mulai membuka luka di dadanya, lalu meledak begitu saja menjadi bayangan. Sang protagonis sangat bingung dengan situasinya, tapi Ikasaki menjelaskan bahwa intinya adalah titik lemahnya. Hayato bisa saja melakukannya lebih awal, tapi dia memperbanyak patung-patung itu sebelum mencapai bosnya. Itu strategi yang sangat sulit dilakukan oleh mereka yang berada di kelas prajurit. Sekarang satu-satunya jalan keluar adalah menghancurkan patung-patung batu itu sampai dia bilang mereka bisa pergi. Dengan bingung, Hayato bertanya apa mereka tidak akan bertambah banyak dan Ikasaki bilang dia punya rencana. Lalu sang pahlawan terus maju dengan tangkisan sempurnanya saat tanah mulai runtuh di bawah kakinya karena serangan prajurit itu berat meski dia hanya menangkis. Selanjutnya, sang protagonis menyerang patung lain, tapi gadis itu menjelaskan bahwa mereka memakai zirah. Jadi pemuda itu harus mengincar leher mereka, dan itulah yang dilakukan Hayato, menyerang titik lemah patung itu dengan pedangnya. Semakin banyak penjaga batu yang dikalahkan satu demi satu.
Sayangnya, patung-patung penyihir mulai merapal segala jenis mantra. Aikisaki menyuruh bocah itu untuk menangkis semuanya. Dan persis itulah yang dia lakukan pada setiap serangan. Lalu mantra-mantra itu berbalik jatuh ke patung-patung itu sendiri, menghancurkan mereka semua tak tersisa. Hal itu sepertinya membuat makhluk besar itu marah, lalu mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenal. Rupanya, itu adalah kemampuan penggandaan bayangan. Dan tentu saja, mereka semua hidup kembali untuk melindungi pria tua itu. Pasukan itu kini ukurannya lebih dari 2 kali lipat. Merasa gugup, jagoan kita mengandalkan Aikasaki dan dia yakin ini akan berhasil. Mereka semua melancarkan serangan di saat yang sama. Dan gadis itu menyuruh Hayato beralih dari menyerang ke bertahan. Dia menangkis semuanya dan para pemanah itu menyerang tanpa ampun. Aikasaki menendang pemuda itu agar dia tidak terkena serangan. Kekuatan merah itu sangat mematikan, tapi Hayato sibuk mempertahankan dirinya dari serangan langsung. Hampir terlihat seperti sang protagonis terkena serangan, tapi dia sudah beralih ke serangan berikutnya. Membangun momentum yang kuat, dia membelah patung itu menjadi beberapa bagian. Berkat peringatan Aikasaki tentang sesuatu yang datang dari kiri, sang pahlawan berhasil menangkis panah-panah itu. Namun, serangan kuat datang dari belakang bocah itu dan menghantam pinggangnya, menembus lurus tubuhnya. Panah-panah itu juga tidak berhenti. Hal itu memaksa Hayato menggunakan ramuan stamina tingkat menengah. Ledakan racun yang kuat mulai muncul dari simbol-simbol ungu, dan Aikasaki menyuruh pemuda itu menangkisnya ke arah entitas tersebut. Bocah itu melakukan hal tersebut, sesuatu yang tidak disangka oleh makhluk itu. Tapi meski begitu, sayangnya ia berhasil menghindar tepat waktu. Semakin banyak tembakan racun yang datang, dan semuanya dipantulkan kembali ke musuh. Salah satunya mengenai tepat di bahu monster itu, dan seluruh tubuhnya mulai larut. Pada saat itu, Ikasaki menyadari bahwa musuh perlahan menambah jumlah bayangan untuk menang. Mereka harus menghabisinya lebih dulu, jadi satu-satunya pilihan adalah melarutkan makhluk itu. Hayato menangkis beberapa serangan, berteriak bahwa monster itu tidak punya tempat untuk lari. Dan begitu saja, bos itu benar-benar larut yang membuat patung-patung lainnya hancur berkeping-keping. Ikesaki bilang dia sudah memberitahunya bahwa makhluk itu adalah yang utama dan mengendalikan mereka semua. Mereka berdua beruntung bisa menggunakan ledakan racun 5 kali berturut-turut. Jika bukan karena itu, mereka tidak akan menang. Itu adalah mantra yang biasanya diabaikan penyihir karena tidak memberikan banyak luka. Mantra itu bisa dipelajari pada level 50. Namun, satu aspek luar biasa dari kemampuan ini adalah, ini satu-satunya mantra yang mampu melarutkan patung batu hitam. Satu-satunya alasan dia menyuruhnya terus menyerang adalah untuk meningkatkan jumlahnya. Dan bersamaan dengan itu, peluang untuk mendapatkan ledakan racun. Aikusaki meraih tangan Hayato dan berkata sambil tersenyum bahwa mereka harus menuju lantai berikutnya. Meskipun Pangeran Edward dari Kerajaan Aslam mengorbankan tubuhnya dan menyegel Raja Iblis 500 tahun yang lalu jika nyawanya berakhir, monster raksasa itu akan kembali. Dan semakin lemah dirinya, semakin sulit untuk menahan kekuatan iblis itu. Dan di sana, mereka berdua berada di tempat suci terkutuk di lantai 39, menghadapi monster elang berkepala 3 yang besar. Itu adalah bos terakhir. Jika Hayato gagal, semuanya akan sia-sia. Bocah itu setuju sambil menghindari serangan. Setiap mulut menembakkan jenis sihir yang berbeda, dan elemen api serta es melesat ke arah sang protagonis. Sang master penangkis berhasil membelokkan setiap serangan. Saat itu, Aikasaki berteriak bahwa tanda silang di leher tengah adalah titik lemahnya. Lalu Hayato melakukan serbuan dengan kekuatan penuh menghantam monster itu tepat sasaran. Griffin itu menjerit kesakitan saat ia hancur. Merasa belum puas, sang pahlawan menancapkan pedangnya lebih dalam. Dan saat binatang buas itu tumbang, Hayato naik level. Sekarang dia berada di 75, yang merupakan level maksimal. Lantai terakhir telah diselesaikan, hanya tersisa Edward yang terkenal itu. Aikasaki menjelaskan bahwa jika dia kehilangan semangat bertarungnya, dia akan kalah karena pria itu lebih kuat dari setiap musuh yang pernah mereka hadapi selama ini. Dan kemudian gerbang terbuka. Sementara Hayato menjawab bahwa dia tahu Edward adalah salah satu yang terkuat dalam game, terlihat pria itu sedang duduk di taktanya. Edward berkomentar bahwa bocah itu melangkah ke sana meski tahu tempat apa itu sebenarnya. Aura gelap dengan cepat memancar dari pria itu dan pertahanan fisiknya turun sebesar 100%. Berkat mantra kebanggaan sang penguasa tertinggi,
Edward mengeluh bahwa anak itu telah melakukan dosa karena mengganggu istirahatnya dan pertahanan sihir bocah itu turun sebesar 100%. Sementara itu, Hayato sadar hal ini berarti serangan ringan pun bisa menyebabkan luka fatal. Pria itu berteriak menyuruhnya membayar harga itu dengan kematian, dan staminanya turun sebesar 100%. Saat itu juga, musuh berdiri dan bersiap untuk menghabisi sang protagonis. Aikasaki dengan cepat menendang Hayato menjauh. Jika bukan karena itu, dia pasti sudah terbunuh di sana oleh serangan pertama. Hal itu membuat Edward curiga karena bocah itu menghindar meski tanpa stamina. Gadis itu menjambak rambut sang pemuda dan dia mengeluh bahwa dia bisa menghindar. Namun dalam hal ini, tanpa gadis itu, kepalanya pasti sudah melayang. Serangan senjata gelap Edward sangat cepat dan kuat. Salah satu pukulannya menerbangkan Hayato, dan musuh menerjang maju terlalu cepat hingga Aikasaki tak sempat membantu. Ya, kurasa kali ini sang pahlawan sudah tamat. Dia memang akan tamat, jika bukan karena sang master penangkis. Kedua pedang berbenturan dengan suara dentuman keras, dan Hayato yang menerima dampaknya bukan Edward, yang berarti tangkisan itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bocah itu terbanting keras ke dinding dengan pertahanan fisik dan sihir yang nol. Ditambah lagi, staminanya telah terkuras habis, dan tangkisannya tidak berfungsi. Menang melawan musuh seperti ini rasanya mustahil. Bocah itu masih bisa sedikit membela diri dengan pedang dan kelincahannya. Namun, Edward sangat haus darah dan sudah menyiapkan serangan lain. Rentetan serangan yang bertubi-tubi tanpa henti. Pahlawan kita kesulitan bertahan dari semua itu. Dan untuk memperburuk keadaan, pedangnya retak. Hayato menyadari pria itu memang mengincarnya dengan sengaja. Satu pukulan lagi, dan pedang itu akan patah menjadi dua. Untung saja, Aikasaki segera menarik anak itu menjauh. Hal itu membuat Edward sangat kebingungan. Dia berbalik dan langsung melancarkan serangan lain ke arah pedangnya. Anak itu terkapar di tanah dengan pedang pahlawannya yang mahal hancur, lalu menghilang. Karena ketahanannya sudah mencapai 0, Aikasaki menyuruh anak itu berhenti menangis dan tetap bertarung karena Edward tidak akan diam saja. Gadis itu senang saat menyadari musuh mengangkat lengannya dan menarik Hayato menjauh dari gelombang kejut. Serangannya membuka lubang di dinding dan Aikasaki menyuruh pemuda itu lari ke sana. Ada baju zirah yang luar biasa di sana dan masih baru. Orang-orang yang melawan Raja Iblis 500 tahun lalu meninggalkan perlengkapan itu di sana. Edward menyadarinya dan tampak sedikit gelisah, tapi itu karena dia teringat pada teman-teman lamanya. Si bodoh itu tidak bisa lari karena staminanya habis. Jadi Aikasaki meraih tangannya dan langsung melemparnya. Hal itu membuat pria besar tersebut marah, mengeluh bahwa dia akan mengotori perlengkapan rekannya. Serangan pedangnya menciptakan gelombang hitam dengan petir yang mengejar sang protagonis. Pedang itu sangat dekat, tapi tidak ada yang tahu apakah Hayato akan selamat tepat waktu. Ledakan besar terjadi di ruangan itu. Aikasaki menjadi sangat mengkhawatirkan temannya. Pemuda itu berdiri di depan pedang cahaya. Edward berkata bahwa Alan Dite memilih bocah itu sebagai penerusnya. Dia tidak bisa melepaskan pedang itu lagi. Pedang itu legendaris dan menghasilkan 500 kerusakan. Itu adalah pedang yang digunakan musuhnya untuk menyegel Raja Iblis. Hayato tidak tahu mengapa senjata itu memilihnya, tapi begitu dia memegangnya, semua level keahliannya naik 3 dan efek buruknya menghilang. Pahlawan kita sangat kuat sekarang dan akan menggunakan pedang itu semaksimal mungkin. Aikasaki berteriak bahwa ini adalah kesempatannya untuk menyerang Edward. Dia maju menerjang, mengatakan pedang ini bahkan lebih baik dari pedang pahlawan dan menggunakan keahlian Aeon Dite yang hanya bisa digunakan 5 kali sehari. Sepertinya ini adalah akhir bagi Edward, tapi ternyata tidak karena dia membalas serangan. Sinar biru raksasa melesat dari dalam tempat suci terkutuk. Lalu di sebelahnya, sinar hitam pekat muncul. Kedua energi itu menyatu saat mereka bertarung, dan semuanya meledak dalam warna ungu hingga keluar tempat itu. Pahlawan kita terkapar tanpa baju zirah karena ketahanannya mencapai 0. Namun Edward masih tampak baik-baik saja. Karena anak itu berdarah, dia terus menerima kerusakan, sedangkan pria itu tidak tampak terluka. Dia mengulurkan tangannya ke arah sang pahlawan dan menggunakan keahlian pengorbanannya, memulihkan nyawa Hayato dan mengorbankan nyawanya sendiri. Pada saat itu, Edward berkata bahwa dia selalu menunggu penerusnya, dan anak itu masih kurang pengalaman. Tapi ada kemungkinan. Energi pria itu diturunkan kepada si bocah, begitu pula dengan kenangan perangnya. Teman-temannya gugur, dan Edward bersumpah tidak akan pernah memaafkan Raja Iblis. Pria itu menangkis setiap serangan monster itu, tapi dia tidak bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatannya sendiri.
Edward tahu itu, tapi dengan menancapkan Alendite ke dada raja itu, dia setidaknya bisa menyegelnya. Monster itu berteriak bahwa jika dia menyegelnya, karena dia makhluk fana, saat dia mati, monster itu akan kembali ke dunia. Setelah itu, pria tersebut membangun tempat suci yang dijaga ketat. Karena jika dia gagal, Raja Iblis akan kembali. Dan dengan begitu, bertahun-tahun telah berlalu. Tubuhnya tidak bisa lagi menahan kekuatan itu. Dia butuh orang lain untuk melakukannya. Jadi kekuatan Raja Iblis ditransfer ke Hayato dengan misi untuk membuatnya tetap tersegel beserta kemampuan menggunakan keahlian tanpa mengorbankan nyawa. Dan semua status naik 20 poin. Bocah itu kini memiliki aura jahat, terkejut menyadari bahwa Edward selama ini hanya menunggu seseorang untuk menggantikannya dan memikul bebannya yang sangat berat. Kembali ke ruang bawah tanah, suara hantaman keras menyapu lantai, memperlihatkan Edward yang tumbang dan batuk darah. Hayato berlari ke arahnya, tapi jiwa prajurit itu hanya tersenyum menyerahkan masa depan dunia ke tangan bocah itu. Sebelum Hayato sempat panik, tempat itu meledak menembakkan pilar cahaya raksasa yang menembus langit dan memicu pengumuman sistem global. Para pemain di seluruh peta menghentikan aktivitas mereka, terpana melihat kematian Edward telah mengawali era baru. Skalanya sangat besar hingga kilatannya terlihat bahkan dari luar angkasa, sementara energi gelap mulai menelan berbagai benua, menunjukkan bahwa segel Raja Iblis akhirnya terlepas. Sistem memperingatkan bahwa monster bermunculan, memperlihatkan lautan makhluk bayangan bermata merah yang dengan cepat mewujud menjadi pasukan iblis. Tanpa memahami apapun, para pemain terkejut saat melihat batas level baru saja naik menjadi 99. Kilatan menyilaukan mendominasi cakrawala, menarik perhatian seluruh kerajaan Aslan tempat Raja Peri menyaksikan fenomena itu dari balkon. Ulysses langsung menyimpulkan bahwa sang pahlawan legendaris telah tiada, namun merasa aneh karena masih terlalu dini baginya untuk mati. Di pusat segalanya, Hayato tetap menatap langit yang terkoyak oleh energi. Hayato terus menatap langit, masih mencerna kematian sang pahlawan, hingga Aikasaki tiba-tiba muncul, memberi selamat pada anak itu, tersenyum lebar sambil mengungkapkan bahwa Hayato telah mewarisi gelar penyegel Raja Iblis. Dia menatap tangannya sendiri, tidak percaya dengan tanggung jawab barunya, tapi menjadi panik saat menyadari segel itu akan terus menguras mananya tanpa henti. Dengan putus asa, dia memprotes bahwa ini bukan rencananya dan langsung menuntut buku kelas langka yang merupakan hadiah sebenarnya. Aikisaki tertawa gugup dan mencoba mengelak, mengakui bahwa benda itu seharusnya ada di tempat Edward, tapi semuanya di luar kendali. Dengan keringat dingin, dia menduga buku yang diberkati itu mungkin telah menjadi debu bersama tempat suci tersebut. Jeritan putus asa Hayato bergema di pegunungan dalam permainan beralih ke dunia nyata di mana dia melepas headset VR-nya dengan jiwa yang terkuras. Sambil melihat matahari terbit, dia meratapi karena sudah bermain selama 2 hari penuh, namun kelelahannya berubah menjadi kepanikan saat mulutnya mulai berbusa. Teringat pada pedang legendaris yang dia dapat dari Edward, yang merupakan benda terikat dan tidak bisa ditukarkan. Lebih buruk lagi, gelar penyegel juga menempel secara permanen di akunnya, membuatnya tidak mendapat keuntungan apapun dan baju zirahnya yang bernilai jutaan hancur berkeping-keping. Sangat terpukul, dia menjatuhkan dirinya ke lantai menangisi kerugian konyol ini dan menyalahkan Aikasaki atas segalanya. Membayangkan hantu itu membuat tanda perdamaian yang mengejek. Gemetar dari kepala hingga kaki. Dia hampir tidak bisa berdiri, ambruk ke lantai dan mengakui bahwa dia sangat lapar, bahkan tidak punya tenaga untuk marah. Melihat jam menunjukkan pukul 06.35, dia mengeluh tidak bisa memesan layanan pesan antar, lalu memutuskan menyeret dirinya keluar dan menyusuri jalanan sepi, mencari restoran 24 jam. Namun pencariannya terganggu saat sebuah van hitam melewatinya dan berhenti mendadak, parkir tepat di sebelahnya. Dari dalam kendaraan, 3 sosok misterius menatapnya dalam diam, membuat mata Hayato terbelalak dan berkeringat dingin, menyadari bahaya datang menghampiri. Sang pemimpin memerintahkan untuk memeriksa wajah korban, merenggut kantong dari kepala Hayato, dan dia berkedip kebingungan saat menyadari dirinya dilempar ke tanah, dikelilingi oleh trio yang mengancam. Matanya terbelalak saat mengenali para penculiknya, teringat ketika dia sendirian melawan dan merampok tim yang sama di gurun dalam permainan itu. Pria berkacamata dengan setelan jas berteriak, menuntut barang-barang itu kembali dan mengancam akan membunuhnya jika menolak. Menyadari dia diculik karena jarahan, dia tersenyum gugup, berkeringat dingin karena menyadari dia benar-benar tamat.
Jauh dari sana adegan beralih ke gedung perumahan di bawah sinar bulan memperlihatkan Shoma terkapar di ranjangnya, menggerutu karena harus melakukan pertandingan palsu melawan pemula. Shoma berbaring dengan bosan, menghela napas saat mengingat tawaran konyol yang diterimanya. Dia tahu arena bawah tanah sepertinya diabaikan oleh para profesional, tapi kenyataannya turnamen tersebut penuh dengan para veteran yang sudah pensiun. Sambil menggaruk kepalanya, dia ingat bahwa bahkan para monster itu berkeringat darah demi satu kemenangan dan dia menggertakkan giginya hanya karena memikirkan disuruh bertanding di neraka itu. Dengan marah, dia mengacungkan jari tengah ke langit-langit, menggerutu bahwa itulah tepatnya tanggapan yang seharusnya dia berikan saat itu juga. Masalahnya pada praktiknya, dia malah berlutut dikelilingi sebuah geng, menangis sementara pria-pria berjas itu menekannya untuk menerima skema tersebut. Mencoba melupakan penghinaan itu, Shoma menggerutu bahwa lebih baik tidur sementara kota di malam hari mengambil alih layar. Jauh dari sana, di sebuah kantor yang terang benderang, seorang bawahan menyerahkan sebuah map kepada bosnya yang langsung membukanya untuk memeriksanya. Pria berjas itu tersenyum melihat daftar petarung yang direkrut, mendengar dari karyawannya bahwa mereka berhasil menarik perwakilan terbaik dari 3 arena bawah tanah paling populer di Asia. Puas, dia memuji kerja keras itu, sadar bahwa meyakinkan orang-orang tersebut untuk pindah pihak bukanlah tugas yang mudah. Dia lalu menggeser sebuah amplop tebal di atas meja sebagai hadiah, membuat sang manajer langsung membungkuk untuk berterima kasih atas bonus tersebut. Alih-alih pergi, manajer itu ragu dan tetap diam, membuat pria berjas itu menyadari kegelisahannya dan bertanya, apakah ada yang ingin dia sampaikan. Sang bawahan mengumpulkan keberanian untuk bertanya, ingin tahu mengapa mereka menyeret si Sun Woo itu ke dalam rencana padahal tim elit yang mereka rekrut sudah lebih dari cukup. Sang bos setuju, membayangkan para veteran berhadapan dalam pertarungan kolosal yang akan memenuhi tribun dengan para penggemar. Membandingkan situasi tersebut dengan persilangan epik antara Batman dan Iron Man yang saling menghajar, dia meyakinkannya bahwa kehebohan acara tersebut akan membuat uang taruhan mengalir ke rekening mereka. Namun kemudian dia membetulkan kacamatanya dengan senyum angkuh dan bertanya apakah karyawan itu benar-benar berpikir hal itu saja sudah cukup. Sang bawahan tercengang dan bertanya bagaimana bisa tidak ada seorang pun yang pernah memikirkan rencana seperti ini sebelumnya. Sang bos terus melanjutkan aksinya menjelaskan bahwa arena bawah tanah besar mempertahankan monopoli mereka dengan menyuap orang-orang berkuasa. Dia memamerkan senyum serakah, mengilustrasikan perusahaan ketiga yang menuangkan uang untuk membajak pemain bintang milik saingan, membuat pemilik asli mereka berbusa karena marah. Berkeringat dingin, sang manajer bertanya bagaimana mereka menangani pendatang baru yang lancang itu, dan mendengar bahwa solusinya sangat sederhana. Perusahaan lama menyuap para petarung itu kembali. Dengan tatapan muram, pria berjas itu berkata bahwa melakukan penipuan dan kabur bukan lagi pilihan, mengungkap siluet mengancam dari seorang petinggi yang sedang merokok cerutu. Kali ini, investasi besar-besaran datang langsung dari Presiden Wong yang ditakuti. Sang bos melempar sebuah koin ke atas meja, mengatakan bahwa mereka butuh joker sungguhan untuk melawan para veteran, membuat manajer itu hilang kendali saat melihat foto Hayato dan berteriak bahwa dia hanyalah pemula. Tidak dapat menerimanya, dia menundukkan kepalanya dengan helaan napas berat, namun pria berjas itu hanya tertawa kecil yang menyeramkan. Sambil menopang dagu, dia bertanya, apakah bawahannya itu benar-benar berpikir pilihan ini kebetulan, membuat si pegawai benar-benar kebingungan. Sonoda lalu menyunggingkan senyum tajam, matanya memancarkan cahaya ungu yang ganjil, mengungkap bahwa dia sudah melihat potensi sejati bocah itu lewat elang familiarnya. Beralih ke burung ajaib yang terbang melayang di atas kawah dungeon rahasia, memantulkan di matanya momen tepat saat Hayato menyerap aura Raja Iblis di hadapan sang pahlawan. Elang itu berputar-putar di langit, melarikan diri dari energi gelap tersebut, lalu menukik turun ke tuannya yang sudah menunggu di puncak gunung. Begitu burung itu mendarat di lengannya, avatar Sonoda menyerap ingatan burung itu dalam kilatan keunguan, melihat dengan jelas wajah Hayato di tengah aura iblis tersebut. Mata peri itu terbelalak kaget dan pada saat itu juga dia melihat pilar cahaya raksasa dari tempat suci itu merobek cakrawala. Pemandangan game itu menyatu dengan wajah Sonoda di dunia nyata dan dia menyeringai serakah saat menyadari telah menemukan rahasia terbesar di server ini. Karena sama sekali tak paham, manajer yang terkapar di lantai itu hanya bisa membayangkan apa yang dilihat bosnya sampai berani mempertaruhkan masa depan perusahaan demi bocah antah berantah.
Berjalan menyusuri lorong, si manajer berpapasan dengan sosok yang bersandar di dinding, yang ternyata adalah pro player Soju Gyu-uk dengan tangan bersedekap dan raut wajah yang sama sekali tidak ramah. Kebingungan, pria berjas itu bertanya apa yang dia lakukan di sana jam segini. Namun, Soju Gyu-uk mengabaikan pertanyaan itu dan langsung ke intinya, menuntut untuk tahu siapa bangsat itu. Pegawai itu tampak sangat kebingungan. Tak mengerti siapa yang dimaksud sampai Jae-yu menggemeretakkan giginya, memperjelas bahwa dia mencari si brengsek yang mengacaukannya beberapa hari lalu. Si manajer langsung mengerti, teringat kekalahan memalukan sang veteran dari MC kita, lalu bertanya kenapa dia mencari bocah itu di tempat ini. Jae-yuk menyunggingkan senyum tajam, mengatakan bahwa perusahaan juga rugi jutaan gara-gara si pemula dan pasti sudah melacaknya. Panik, pria itu mencoba membujuk si player agar mengurungkan niatnya. Mengingatkannya bahwa dia sudah dihajar habis-habisan oleh bocah itu padahal sudah bertarung berdua. Si rambut merah menggemeretakkan giginya, mendidih oleh kebencian saat diingatkan akan penghinaan itu. Kehilangan kesabaran, dia menerjang maju dan mencengkeram kerah si manajer yang menyusut mundur namun masih saja mengejeknya. Bertanya apakah dia mau mencari alasan dan bilang cuma lengah saja. Gemetar karena amarah murni atas provokasi itu, dia mendorong si pria berjas dan melepaskannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan menaiki tangga, mendengus marah sementara si pegawai merapikan jasnya dan mengambil celah untuk mengarahkan pembicaraan. Lalu dia mengulurkan umpan. Sebuah arena bawah tanah baru akan segera dibuka dan bocah itu pasti akan muncul di sana. Jae-yuk menghentikan langkahnya dan menoleh, tertarik dengan informasi itu. Dengan senyum licik, si manajer berkata, kalau dia benar-benar ingin tanding ulang, dia hanya perlu mendaftar ke turnamen itu. Si manajer tertawa ironis, mengingatkannya bahwa sebagai pemain profesional, dia akan diblokir selamanya jika ketahuan ikut turnamen bawah tanah. Adegan beralih ke bagian depan stadion e-sports raksasa, di mana para penonton bersorak histeris menonton pertandingan resmi. Di layar besar peringkat 32 dunia, Kim Seom-won menerjang lawannya, buru-buru menarik tali busurnya untuk bertahan. Pria berbadan besar itu menyeringai percaya diri, menepis panah itu di udara dengan pukulan brutal. Titanium. Si pemanah berdecak kesal saat melihat serangannya gagal, membiarkan pertahanannya terbuka bagi si petarung yang sudah menyiapkan pukulan berikutnya dengan tinju yang bersinar penuh energi. Di bawah tekanan, si pemanah mengaktifkan Hawkeye, nyaris menghindari pukulan kolosal. Dengan penglihatannya yang telah ditingkatkan, dia bergerak zigzag melintasi arena, menyelinap dari hujan pukulan yang membuat penonton terpana. Serangan itu nyaris mengenainya, tapi si pria bertubuh besar hanya tersenyum, menyadari bahwa lawannya menggunakan skill untuk membaca gerakannya. Bertekad membalas, dia menghentakkan kakinya kuat-kuat ke arena, membuat si Perry lengah. Suara benturan keras merobek udara, dan si penembak terhempas ke belakang setelah menerima serangan mematikan. Sambil berdarah, si Perry menyadari bahwa lawannya mengaktifkan quick step, mengorbankan separuh kekuatannya demi kecepatan mutlak. Pria berbadan besar itu melancarkan combo, yakin bahwa meski kekuatan serangannya berkurang, itu tetap cukup untuk menghancurkan target yang rapuh, lalu mementalkan pemanah malang itu dengan pukulan uppercut eksplosif. Si penembak terjatuh bebas, menghantam lantai arena dengan suara dentuman keras. Yakin akan kemenangannya, sang juara tersenyum dan menyatakan pertarungan telah usai. Namun saat debu mereda, sebuah anak panah bercahaya menembus asap dalam serangan balik secepat kilat, membuat mata si pria berotot itu terbelalak syok. Magnum Arrow menembus lurus dada pria bertubuh besar itu, menghancurkan avatarnya menjadi piksel saat sistem mengumumkan kematiannya. Kelelahan, si Perry menarik napas setelah berhasil membalikan keadaan. Di tribun, tak ada yang paham bagaimana dia bisa bertahan dari serangan langsung, padahal hanya mengenakan baju zirah kulit. Kasak kusuk menyebar di stadion, sampai si pemain yang kalah itu membuka kapsulnya dan bilang bahwa penjelasannya sederhana. Kembali ke dunia nyata, Kim melepas kacamata imersinya dengan senyum tenang dan menyimpulkan bahwa pemanah itu mengenakan armor pelat di balik pakaiannya. Para penonton tercengang, seorang pemanah berbalut armor pelat. Saat keluar dari kapsul, pro player itu menatap mata si bocah dan bertanya apakah tebakannya benar. Si rambut merah menghela napas dan mengakuinya. Tebakannya tepat sasaran. Kerumunan tak percaya dengan apa yang mereka dengar, menyebut bahwa armor kulit itu cuma samaran dari efek transformasi untuk mengubah penampilannya karena armor pelat butuh minimal 90 strength. Kalau tidak, penaltinya akan memotong stamina dan kecepatan hingga separuh. Sang veteran tertawa terbahak-bahak dan bilang jawabannya juga sederhana. Merangkul si bocah dengan akrab, dia mengungkap bahwa pemanah itu sama sekali tak memasukkan poin ke dexterity dan sekali lagi bertanya apakah deduksinya benar.
Terlihat kesal, si bocah menggerutu bahwa mereka baru saja membocorkan build-nya secara live, tapi pro player itu tak peduli dan mengingatkan bahwa sekarang mereka satu tim. Stadion menjadi heboh, berusaha paham bagaimana orang dengan akurasi 0 masih bisa mengenai target sampai Kim menyeringai tipis dan meyakinkan mereka kalau bocah itu memanah, murni pakai insting. Para penonton kaget mendengar kata insting, sementara si rambut merah cuma cemberut terganggu dengan semua perhatian itu. Memotong pembicaraan, dia menyuruh pria besar itu berhenti membocorkan rahasianya dan segera menyerahkan hadiah yang dijanjikan. Si veteran memaksakan senyum dan menyebutkan item yang dipungut si rambut merah beberapa waktu lalu. Hadiahnya adalah gulungan sihir tersegel. Menatap bocah itu, si veteran menyadari seluruh taruhan ini cuma demi mendapatkan item itu, lalu sang penembak jitu memicingkan matanya dan bertanya, apakah dia mau mundur. Merasa kesal, Kim menjitak kepala bocah itu, membusungkan dadanya dan bilang bahwa pria sejati menepati janji dan akan menyerahkannya. Penonton meledak kaget berteriak bahwa gulungan kelas rare seharga satu apartemen mewah. Mengabaikan keterkejutan semua orang, sang veteran menunjuk ke kapsul dan menyuruh si bocah untuk login dan mengklaim hadiahnya. Si rambut merah menggemeretakan gigi, tatapannya menyala-nyala, teringat saat dia dihancurkan di game dan bersumpah bahwa sekarang dia akan membalas dendam. Beralih ke keesokan paginya, pemuda itu berbaring telentang di kasur, mendengkur, tertidur lelap, mengiler di atas bantal. Sementara, pikiran Hayato menggema melewati transisi, berjanji akan membalas setiap tetes penghinaan yang dideritanya. Hari dimulai dengan tenang, sinar matahari memantul dari gedung-gedung kota dan menerangi sebuah apartemen modern dengan kapsul imersi di ruang tamu. Di TV, pembawa berita mengumumkan update besar Final Kingdom dan berkomentar tentang bagaimana masyarakat hidup terbelah antara dunia nyata dan virtual. Reporter menjelaskan bahwa separuh populasi lainnya hidup dengan berfokus pada Final Kingdom, sementara bocah kita ini sudah masuk ke kapsul, siap untuk terjun ke musim baru. Visor imersi turun menutupi matanya dan mengonfirmasi login, membisikkan nama avatarnya. Sistem memindai irisnya, meluncurkan kesadaran Hayato langsung ke dalam game. Dia muncul di sebuah kota fantasi yang luar biasa padat, berjalan melewati pasar yang penuh sesak dengan roh Aikasaki yang mengikutinya dari belakang. Gadis itu memarahinya karena setuju masuk ke arena bawah tanah, tapi dia malah menginspeksi set armor baru dan menimpali bahwa di dunia bawah dia tak perlu menunjukkan wajahnya. Menyusuri pasar, dia menjelaskan bahwa dia bisa bertarung secara anonim karena turnamen itu ilegal dan hanya orang yang diundang perantara terpercaya yang bisa masuk. Hantu kecil itu melipat tangannya dan cemberut, kesal karena Hayato minta tolong di arena dan meneriakkan bahwa kesepakatan mereka adalah memulihkan ingatannya. Hayato membuat wajah canggung dan membalas, bertanya dari mana dia dapat ide itu. Karena si hantu yang memancingnya dengan janji gulungan rare, ingatan tentang dungeon rahasia muncul, menampilkan pertarungan tak masuk akal di mana dia dihancurkan dan pedangnya hancur berkeping-keping. Mendidih karena membayangkan bahwa dia kehilangan semua perlengkapannya gara-gara hantu itu, Hayato membentak partnernya, tapi tak lama kemudian mendesah, menyerah, berjanji bahwa kali ini dia benar-benar akan membantunya jika dia mau menolongnya di turnamen. Hantu kecil itu memasang pose binaragawan dan berjanji akan meremukkan lawan-lawannya bak permainan anak-anak, membuat Hayato tersenyum penuh percaya diri. Yakin kemampuannya bisa menangani seorang veteran sekalipun, tapi obrolan terpotong saat matanya tertuju pada item aneh dan dia mengambil zirah dada bersinar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Antarmuka sistem menampilkan status dari Armor Peterson, membuatnya tak bisa berkata-kata melihat pertahanan dan bonus HP yang tak masuk akal pada sebuah item yang cuma berperingkat B+. Sambil berteriak, dia menuntut untuk tahu dari mana si pedagang kucing mendapatkan peralatan se-overpowered itu, dan si kucing dengan santai menjelaskan bahwa itu berasal dari benua Kalos. Melihat ekspresi kosongnya, si penjaga toko terkejut dia tidak tahu berita terbesar di game dan mengungkap bahwa ada benua baru yang muncul di pembaruan terakhir membuatnya tercengang. Si kucing menatap bocah itu, bosan, tak mengerti kenapa dia sekaget itu, lalu menjelaskan bahwa babak kedua dimulai saat pahlawan Edward tutup usia. Hayato tertawa gugup, teringat bahwa dia sendirilah yang memicu event global itu, tapi si pedagang memiringkan kepalanya, bingung kenapa pelanggannya tidak tahu tentang perluasan peta. Berkeringat dingin, sang protagonis ingat bahwa ledakan cahaya di dungeon membuatnya tak bisa melihat notifikasi sistem, sementara si kucing bersikeras kalau topik ini sudah ramai di berita dunia nyata.
Untuk menutupi kedoknya, bocah itu menggaruk kepalanya dan beralasan bahwa dia pingsan selama 3 hari karena terlalu keras bekerja. Penjaga toko percaya dengan alasan itu dan mengungkap bahwa rata-rata item kalos setara dengan equipment Aslan tingkat tinggi mendesah saat dia teringat bagaimana hal itu menghancurkan harga pasar di Aslan. Mendengar keluhan itu, Hayato langsung menoleh, menghubungkan setiap petunjuk. Pasar benar-benar kacau balau. Para pedagang berteriak sekeras-kerasnya tentang item tak masuk akal dari benua baru, membuatnya mematung saat menyadari bahwa saking teralihkannya, dia bahkan tak menyadari perubahan ini. Dia berlari, tertarik oleh kilauan gelang sihir, lalu memeriksa aksesori tersebut. Dia nyaris jantungan, ngiler saat melihat bahwa item peringkat A itu memberikan bonus tak wajar untuk kecepatan serangan dan pengurangan cooldown. Kombinasi seperti itu biasanya cuma muncul di equipment peringkat SS. Kehilangan akal, dia menabrak orang-orang saat bergegas memeriksa kios berikutnya, merampas sepatu bot tempur Ares yang selain punya pertahanan, juga bisa menggandakan tinggi lompatan. Syoknya begitu besar, sampai-sampai item itu terlepas dari tangannya. Gemetar, dia mencoba paham bagaimana bagian zirah berat bisa memberikan bonus mobilitas sebesar itu, dan bercucuran keringat dingin saat menyadari dia dalam masalah besar. Hantu kecil itu tak mengerti keputusasaannya, dan dia bergumam ngeri bahwa meta game ini telah jungkir balik saat dia tertidur. Dengan polosnya, dia memiringkan kepalanya dan bertanya apakah itu benar-benar masalah yang besar. Dia hampir jantungan saat ingat bahwa 3 hari sudah berlalu sejak pembaruan, waktu yang lebih dari cukup bagi para pesaing untuk menganalisis meta baru dan meracik build yang rusak. Melihat kepanikannya, sang kreator game menepuk punggungnya dan memamerkan seringai lebar, meyakinkan Hayato bahwa dia tahu segalanya soal meta yang baru. Mata Hayato seketika terbelalak saat menyadari bahwa kesadarannya menerima pembaruan sistem secara langsung. Tanpa membuang waktu, Hayato menggenggam erat tangan hantu kecil itu, menarik rekannya untuk farming dan beradaptasi dengan meta baru secepat mungkin. Adegan beralih ke pulau vulkanik terpencil di tengah lautan berwarna jingga. Di dalam kawah, seekor makhluk mulai muncul, bangkit begitu tinggi hingga menyentuh langit. Tapi monster besar itu sepertinya mengalami gangguan pencernaan dan memuntahkan seseorang. Sepertinya sang MC baru saja menumbangkan bos lain sendirian. Dan Hayato berpose kemenangan saat dia menerima zirah naga laut terkutuk sebagai hadiah dan tersenyum setelah akhirnya menyelesaikan farming itemnya. Jauh dari sana, nyala obor berderak di dinding yang gelap, memperlihatkan karpet merah dari ruang takhta yang megah. Presiden Wong menanyakan status persiapan turnamen bawah tanah tersebut. Sambil berlutut, Druid Sung Yon berterima kasih atas investasi yang murah hati itu, melaporkan bahwa dia telah merekrut para bintang dari 3 platform arena bawah tanah terbesar. Dengan banyaknya orang yang menghitung mundur hari menuju acara tersebut, Wong mengelus janggutnya saat dia menyadari bahwa acara ini telah menarik para penjudi terbesar dan tersenyum, matanya berbinar penuh keserakahan, memprediksi akan ada banyak kandidat selain yang sudah disewa. Bawahan itu melanjutkan laporannya, mengatakan bahwa taruhan telah menyebar, hadiahnya akan memecahkan rekor, dan para veteran ingin ikut serta dalam acara tersebut, membuat sang presiden mengelus janggutnya dan bertanya ada berapa banyak petarung hebat di antara mereka. Karena pendaftaran bersifat anonim, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang akan muncul. Jauh dari sana, sebuah benteng menyeramkan berdiri menjulang di bawah langit senja, dikelilingi oleh pasukan musuh. Dari atas, bocah itu mengawasi dalam diam. Pemimpin Guild Triple X berteriak, menuntut mereka segera menyerah untuk menghindari pembantaian, memancing senyum mengejek dari atas tembok. Mengabaikan ancaman itu, dia menyebarkan aura ungu di sepanjang tembok, memanggil batalion roh untuk menyeimbangkan kekuatan. Pasukan musuh terpana oleh jumlah tentara neraka yang tak masuk akal yang dia panggil, tetapi sang pemimpin menenangkan mereka, mengingatkan tentang gudang senjata suci yang mereka bawa. Tapi bocah itu hanya tersenyum meremehkan dan menjentikan jarinya. Seketika, kawanan iblis ungu terjun dari tembok, menyerang bak raungan longsor saat guild itu melawan balik dengan memanggil malaikat raksasa. Makhluk suci itu terbang, memurnikan bayangan dengan ledakan cahaya, membuka ruang bagi pemanah elit untuk menembaki pasukannya. Di tengah kekacauan, seekor burung gagak bermata tajam mengawasi sampai ia mengepakkan sayapnya dan menghilang ke dalam malam bersama kawanannya. Medan perang berubah menjadi kuburan para pemain dengan notifikasi kematian yang bermunculan saat tubuh-tubuh mereka berubah menjadi debu digital. Pemimpin Triple X jatuh tersungkur ke tanah, menangis dan gemetar saat menyadari tidak ada keselamatan lagi.
Parahnya lagi, seorang letnan menatap pengecut itu dengan senyum sadis dan menghabisi musuh tersebut dengan sebuah tusukan. Akado hanya tersenyum, memandangi hujan partikel dan kehancuran yang ia perbuat dengan penyamaran nekromancer barunya. Jauh dari sana, sosok bertudung berjalan sendirian menembus hutan yang gelap, tak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh Nox Fugio, guild pembunuh paling mematikan di dunia. Tanpa peringatan, para pembunuh melompat dari balik bayangan, menyerang habis-habisan untuk memusnahkan target yang sendirian itu. Tapi sosok bertudung itu bahkan tidak berkeringat sedikit pun. Dia hanya menarik gagang pedangnya dan dalam hitungan milidetik, jaring tebasan mirip laser membelah pasukan itu di udara. Tudung itu terlepas ke belakang, memperlihatkan Nulf, seorang ksatria elf. Dia menyarungkan Sylphid Swift, senjata legendaris yang membelah secepat cahaya dan terus berjalan dengan tenang di bawah cahaya bulan raksasa. Kepakan sayap menebarkan bulu-bulu di udara. Membelah angin dengan sayapnya yang besar, seorang pemanah bersayap turun dari langit, siap untuk bertempur. Pemanah itu adalah Soo Jayuk. Kembali di markas presiden, sang bos terpana dengan jumlah veteran di acara tersebut, tertawa gugup dan bertanya apakah mereka masih bisa memanipulasi taruhan dengan begitu banyak petarung kuat di sana. Sambil berlutut di atas karpet, sang druid Seojong memintanya untuk tetap tenang, menunjukkan senyum licik saat dia meyakinkan bahwa tentara bayaran yang disewa juga merupakan para monster. Adegan beralih ke seorang prajurit kolosal yang sedang melahap tulang raksasa di dekat api unggun, sementara sang bawahan menjelaskan bahwa rekam jejak kekalahannya hanyalah kedok dari pertarungan yang sengaja mengalah. Nyatanya, kekuatan kelompok ini sangat tidak masuk akal yang menjadi jelas saat kita melihat wanita itu membantai naga merah legendaris, meninggalkan tumpukan bangkai sebagai pemanasan. Bawahan itu mengungkapkan bahwa para tentara bayaran ini adalah penjahat kejam yang beroperasi di dunia bawah. Beralih ke arena bawah tanah, sebuah koliseum raksasa yang tertanam di gurun yang membara. Aiki Saki dibuat tak bisa berkata-kata melihat jumlah pemain yang tidak masuk akal datang untuk bertanding. Menyadari Hayato melihat sekeliling dengan cemas, hantu kecil itu bertanya ada apa dan berbalik menghadapi seorang elf bertopeng holografis yang berdiri tepat di belakangnya. Dengan senyum angkuh, gadis itu menonaktifkan penyamarannya, memperlihatkan identitas aslinya sebagai Kim Yeoon. Jagoan kita meringis jijik saat dia mengenalinya dan berteriak bertanya kenapa gadis itu mengikutinya lagi. Sementara si gadis pirang itu mengangkat bahu seolah dia bahkan tidak ingin datang, dia kembali mengaktifkan topeng holografisnya, mengatakan bahwa bos mengirimnya untuk memandu Hayato menyusuri arena sebagai peserta VIP. Mereka memasuki sebuah koridor yang terisolasi. Di sana, Yeoon memperkenalkan sang tamu kepada seorang penjaga bertubuh besar berkacamata yang menatapnya dengan remeh, mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya memperlakukannya secara spesial hanya karena dia mengalahkan pemain pro yang bahkan belum pernah debut. Hayato mendidih kesal mengingat bahwa pria yang sama sudah pernah dihajar habis-habisan olehnya sebelumnya, tapi dia menelan harga dirinya dan mengikuti pria besar itu dalam diam hingga mereka berhenti di depan lingkaran sihir yang bercahaya di lantai. Penjaga itu menyuruhnya untuk melangkah ke portal bercahaya di lantai, dan sang MC menuruti, mengutuk bajingan sombong itu di dalam kepalanya sementara Aiki Saki tertawa terbahak-bahak. Mantra teleportasi itu aktif, menelan jagoan kita dalam cahaya yang menyilaukan dan memindahkan kelompok itu ke sebuah aula mewah yang dipenuhi oleh sosok-sosok bertopeng. Hayato dan para pemandunya muncul dalam sekejap menghadapi kerumunan yang memancarkan kekuatan buas. Pembunuh dan prajurit yang menyeramkan memenuhi setiap sudut aula. Sang MC melihat sekeliling dan bertanya, tempat apa ini? Penjaga berkacamata itu menjawab, menjelaskan bahwa itu adalah ruang VIP untuk para pemain yang dipilih langsung oleh Direktur Mas, yang sudah lolos kualifikasi untuk turnamen utama. Jagoan kita menelan ludah di bawah tekanan atmosfer itu saat seorang raksasa menatapnya tajam dengan tangan bersedekap. Penjaga itu mengungkapkan bahwa para veteran itu disewa oleh Direktur Mas untuk bertindak sebagai pengatur permainan di turnamen tersebut. Dengan kata lain, tentara bayaran yang digaji untuk memanipulasi hasil pertarungan. Tapi, karena mereka adalah penjahat yang tidak bisa diprediksi, organisasi ragu mereka akan mengikuti naskah. Menatap Hayato, sang pemandu berkata bahwa itulah sebabnya dia disebut sebagai Joker. Dengan senyum mengejek, si orang besar meragukan sang pemula bisa menanganinya, membuat Iksaki mendengus marah. Hantu kecil itu menyuruh pria tua tersebut untuk mengurus urusannya sendiri, bersikeras bahwa rekannya tidak terkalahkan.
Mengabaikan omelan dari sang roh yang bahkan tak bisa ia dengar, penjaga itu mendorong sang protagonis dari belakang, membuat jagoan kita mendidih dengan kebencian melihat kelancangan bawahan itu. Hayato tersandung setelah dorongan penjaga itu dan melemparkan dirinya ke sofa, merajuk dengan tangan bersedekap. Senyum lebar memecah keheningan, memperlihatkan pembawa acara bertanduk itu saat dia memasuki aula dan berterima kasih kepada semua orang karena telah datang. Pria itu langsung pada intinya, menjelaskan bahwa turnamen ini akan memiliki 16 peserta. 12 dari tempat tersebut sudah menjadi milik para elit yang berkumpul di sana, dan 4 sisanya akan ditentukan di babak penyisihan sebelum babak gugur dimulai. Sambil berjalan melintasi karpet, sang penyelenggara mengingatkan mereka bahwa uang dari acara ini berasal dari pengaturan pertarungan, memancing seringai licik dari seorang tentara bayaran saat dia mengatakan semua orang harus memalsukan kekalahan mereka sesuai dengan naskah dari manajemen. Pembawa acara bertanduk itu mengulurkan tangannya, meminta dengan senyuman agar semua orang menonaktifkan topeng mereka dan memperkenalkan diri. Hayato terkejut saat mendengar mereka harus menunjukkan wajah mereka. Berkeringat dingin, dia mengeluh bahwa dia tidak ingin dikenali di tempat mencurigakan seperti ini, membuat si elf menghela napas bosan. Hayato panik saat mendengar bahwa mengungkapkan identitas mereka adalah standar untuk turnamen tersebut, mempertanyakan bagaimana hal itu bisa masuk akal dalam acara ilegal. Tetap tenang, Yeonshing mengatakan bahwa semakin ilegal sebuah bisnis, semakin besar kepercayaan antar rekanan dan bahwa mengetahui para mantan pemain pro membuatnya lebih mudah untuk menyusun pertarungan yang meyakinkan bagi penonton. Hayato kesal saat gadis berambut pirang itu menertawakannya karena menjadi satu-satunya amatir di sana. Dengan kilauan digital, topeng-topeng itu mulai memudar satu demi satu, memperlihatkan wajah-wajah para veteran yang telah banyak makan asam garam. Mata sang protagonis terbelalak saat dia mengenali mereka, mengidentifikasi pria pirang yang santai itu sebagai juara pertama dari Liga Eropa. Tepat di sampingnya, seorang prajurit berambut merah dengan zirah tebal memancarkan aura mengintimidasi, diikuti oleh seorang pria berjas hujan panjang, seorang legenda hidup dari permainan tersebut. Bahkan tanpa pernah debut sebagai pemain pro, jagoan kita dibuat tak bisa berkata-kata saat melihat dirinya dikelilingi oleh mantan keajaiban e-sports, namun segera mengerutkan kening dengan penuh curiga. Melihat ke seluruh kerumunan, dia menjadi penasaran dengan pendatang baru yang aneh seperti Amazon raksasa dan pria pendek bertudung itu. Sementara suasana di ruang VIP memanas, arena utama bergemuruh saat penonton bersorak histeris atas pertandingan babak penyisihan. Di arena, seorang rogue bertopeng menerjang ke arah seorang pemanah yang melompat mundur dan menghindar di detik-detik terakhir. Keduanya bertukar serangan dengan ritme yang gila hingga dia menyadari sang pemanah hanya menghindar dan terus membakar staminanya sendiri. Tersenyum dengan percaya diri, dia mengakui bahwa menghadapi pemanah dengan senjata jarak dekat adalah mimpi buruk, namun terus memberikan tekanan. Dia mengetahui satu kelemahan fatal. Meskipun mematikan, waktu muat ulang 1 detik adalah sumber kehancuran mereka. Meskipun lebih cepat daripada waktu perapalan penyihir, menarik panah dari tempat anak panah menciptakan celah yang sempurna untuk serangan balik. Rock itu menjelaskan bahwa 1 detik yang dibutuhkan untuk menarik dan menembakkan panah adalah kelemahan terbesar kelas tersebut, dan yang harus kau lakukan hanyalah terus menekan dari jarak dekat untuk membuat mereka sama sekali tidak berguna. Menyaksikan serangan bertubi-tubi itu, sang pemanah jitu hanya menghindar dan menunggu stamina musuhnya habis. Menyadari strategi lawannya, pengguna belati bertopeng itu tersenyum dan mengungkapkan bahwa dia dilengkapi dengan berkah Hermes. Sepatu bot peringkat S milik Eulita yang mengurangi konsumsi stamina untuk melesat maju menjadi 0. Sang elf menyadari staminanya akan habis lebih dulu jika pertarungan terus berlanjut pada tempo ini dan mendecakkan lidahnya karena harus terpaksa menggunakannya sejak di babak penyisihan turnamen. Tanpa pilihan lain, dia menyiapkan skill yang menyilaukan, membuat sang rogue terpana oleh kilauan senjata tersebut. Panah cahaya membelah udara, memaksa rogue itu melemparkan dirinya ke tanah untuk menghindari kehancuran. Pemanah jitu itu menatap tajam ke arahnya, tidak memberikan ampun. Dia membidik tembakan berikutnya, memaksa petarung bertopeng itu melakukan gerakan akrobatik di udara untuk menghindari sinar tersebut.
Tanpa ragu, sang elf menarik 3 anak panah dari tabungnya sekaligus, sementara petarung itu mendarat dan meluncurkan dirinya ke depan dalam satu lompatan untuk menutup jarak. Sang Rogu mendekat, yakin bahwa memotong waktu jedanya akan menjamin kemenangannya, tetapi sang lawan hanya melepaskan tali busur, menembakkan panah tersebut. Di detik-detik terakhir, pria itu menghindar, tetapi tanpa memberinya waktu untuk bernapas, sang pemanah sudah menembakkan anak panah lainnya. Rogu itu mematung saat dia melihat tembakan yang baru. Dia nyaris tidak bisa bereaksi terhadap tembakan berikutnya dan menyadari waktu jeda musuh telah turun menjadi setengah detik. Darah menyembur dari mulutnya saat anak panah lain menembus perutnya, memastikan kecepatan menembak gila yang hanya 0,2 detik. Sedingin es, Shinjin menarik proyektil yang dibalut petir dan menyegel kemenangan tersebut dengan mengarahkan tembakan tepat ke tengah dahi musuhnya. Penonton bersorak histeris. Di tengah tribun, senyum licik muncul menampakkan Ulysses, Raja Aslan ke-13, yang mengamati semuanya dari dekat dan memperhatikan pemain pro itu menarik 3 anak panah sekaligus, menghilangkan gerakan tak berguna dan memangkas waktu jeda secara ekstrim. Di sampingnya, sang pelayan berusaha agar suaranya terdengar dan bertanya, mengapa Yang Mulia datang ke turnamen bawah tanah? Sambil tertawa, sang raja berkata bahwa dia ingin melihat pertarungan rahasia di wilayahnya dengan mata kepalanya sendiri. Pelayan itu terus mendesak, kenapa tidak menyelenggarakan turnamen resmi saja? Dan setuju bahwa itu ide yang bagus, tapi dia tersenyum nakal saat teringat kalau pemain tertentu hanya muncul di dunia bawah. Pelayan itu benar-benar kebingungan, tidak mengerti apa-apa. Jauh dari sana, di ruang tunggu, Blade menyilangkan tangannya, menyapu aula dengan tatapan tajam. Di dekatnya, pemuda itu menyusut di sofa berkeringat dingin, terintimidasi di antara sekian banyak pemain pro. Penyelenggara bertanduk melangkah ke depan aula, mengumumkan bahwa pengundian bracket utama dimulai sekarang. Dia menyuruh semua orang untuk mengaktifkan mode anonim, dan cahaya biru menyapu tubuh para petarung, membalut kerumunan itu dengan skin game untuk menyembunyikan identitas mereka. Hayato terkejut saat melihat para pesaing tiba-tiba menghilang, tapi elf di sampingnya memutar bola mata dan menyuruhnya berhenti bersikap seperti noob karena itu sangat memalukan. Dia menunjuk kartu di atas meja, menjelaskan bahwa itu adalah gulungan teleportasi langsung ke arena utama. Saat dia mengambil kartu itu, Blade menatap tajam ke arahnya, membuat sang hantu, Aikasaki, membeku di tempat. Suasana menjadi mencekam sampai sihir pemanggilan mulai bersinar di seluruh aula. Gadis itu menelan ludah, mengira pria berambut perak itu sedang menatapnya, tapi tak ada waktu untuk bereaksi sebelum kilatan cahaya itu sepenuhnya menelan mereka berdua. Pria berambut perak itu tersadar dari lamunannya oleh seorang pria raksasa berbaju besi merah muda, tapi dia langsung menepisnya, mengatakan bahwa dia hanya melamun sejenak. Saat dia mengaktifkan mode anonim, wajah Blade tertutup oleh cahaya, menampakkan senyum yang menyeramkan, mengakui bahwa dia tak pernah membayangkan akan bertemu dengan pencipta game itu di tempat ini.